Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang pemahaman orang Jawa yang ketiga. Yang ketiga ini pemahaman tentang manunggaling kawulaning Gusti. Manunggal, dikatakan manunggal itu bersatunya seorang kawula atau seorang utusan yang menjadi satu dengan Gustinya yang mengutus. Dan saya akan mengulas, menyatukan antara pandangan panjenengan ke pandangan saya. Kita harus menyadari bahwa kita itu lemah dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya hanya pandangan seorang spiritual. Di dalam ajaran Jawa, manunggaling kawula Gusti itu manunggal jadi satu antara jasad dan ruh, dan bisa dikatakan manunggal jadi satu itu antara diri pribadi dengan alam semesta. Untuk membahas ini dibutuhkan lahir batin, terutama dari hati ke hati, untuk membuka diri. Cerita-cerita dari kebanyakan orang manunggaling kawula Gusti ini dikaitkan dengan sejarah-sejarah, khususnya Syekh Siti Jenar. Manunggaling ini bukan ajaran Syekh Siti Jenar aja sebenarnya. Semua sunan atau wali songo, katakan wali sanga, itu mempunyai pandangan dan laku spiritual manunggaling kawula Gusti. Karena di dalam film itu mungkin dari sejarah-sejarah itu banyak yang diselewengkan atau kurang kesempurnaan, kan biar jelas, nggak simpang siur. Itu pun pandangan saya, tapi menurut pandangan panjenengan mungkin berbeda lagi. Kita tidak ada perbedaan apapun. Tujuanku untuk kesamaan atau kita rangkum menjadi narasumber yang kuat, menjadi pandangan-pandangan yang sempurna bila itu dijadikan satu. Manunggaling kawula Gusti, dan juga bisa dikatakan dengan diri kita dan alam semesta. Contoh, hewan, tumbuhan, gunung, semua alam jagat raya ini, semua itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Karena manusia itu dibagi 4 unsur, yaitu tanah, api, angin, air. Itu semua 4 unsur itu semua adalah milik kita dan milik alam semesta, menjadi satu kesatuan. Oleh sebab itu,
semua unsur yang kita miliki atau 4 unsur yang kita miliki itu sudah dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Ciptaan yang sempurna adalah manusia, karena manusia ini adalah gambaran dari Sang Pencipta itu sendiri. Penilaian-penilaian tentang seorang Syekh Siti Jenar banyak yang menghujat, banyak yang memfitnah. Kita semua tidak tahu kebenaran isi hati Sang Syekh Siti Jenar, karena beliau adalah sebenarnya dia adalah seorang guru spiritualnya para wali songo atau wali sanga. Dia sebagai guru sebenarnya, mungkin di waktu itu ada konflik tentang politik, jadi dia disudutkan, dicurigai. Juga dia itu seorang wali yang kontroversi di masanya, di masa politik waktu itu. Sebenarnya wali-wali dulu itu dia gelarnya itu menjaga atau menaungi di wilayah tertentu, di bagian-bagian itu sudah ada sebagai wali atau dokter ilmu tasawuf. Jadi wali dulu itu adalah adipati, dan sesungguhnya Syekh Siti Jenar adalah gurunya para wali. Manunggaling Kawula Gusti juga disebut penyatuan diri pribadi dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan ini, antara kawula lan Gusti banyak perbedaan pandangan. Jadi saya mohon maaf jika ada pandangan-pandangan yang lain mungkin berbeda dengan pandangan saya. Sedulurku semua, kita adalah sama. Semua adalah saudara. Dan alam semesta ini adalah bagian dari hidup kita, atau bagian dari Hurib atau Sang Pencipta itu sendiri. Kenapa saya katakan bagian dari Hurib atau Sang Pencipta? Karena kita akan membahas manunggal, artinya satu tunggal, yang artinya kita tidak ada. Yang mengadakan adalah Sang Pencipta itu sendiri. Semua makhluk termasuk kita sebenarnya itu tidak ada, karena ada itu diadakan oleh yang ada. Sang Pencipta atau Hurib yang sejati atau Urib yang sejati adalah pemeran utama dari kehidupan ini. Dengan adanya Nur Muhammad ini, kita bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan dengan jelas. Itu dikarenakan adanya nur atau cahaya.
Jika cahaya itu tidak dihadirkan oleh Sang Pencipta, kita semua tidak ada. Dan memang kita semua tidak ada dan diadakan dan diperlihatkan karena Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri ingin menampilkan dirinya di dalam dunia ini, khususnya manusia. Oleh sebab itu, semua sifat, semua unsur itu adalah gambaran dari Sang Pencipta itu sendiri. Sifat 20 yang ada atau yang kita pelajari selama ini sebenarnya itu adalah gambaran dari diri kita sebagai manusia. Dan manusia sendiri adalah wujud dari Sang Pencipta itu sendiri. Dunia ini banyak beraneka ragam yang harus kita pelajari. Sifat-sifat manusia, sifat-sifat tumbuhan, sifat-sifat binatang, sifat-sifat batu, air, api, udara, dan tanah. Semuanya harus kita sadari bahwa itu adalah bagian dari kita sendiri atau bagian dari Sang Pencipta itu sendiri. Ngopi Nuswantoro yang saya hormati, yang saya hargai, dengan pandangan ini kita bisa membuka diri atau membuka jati diri kita sebagai ciptaan Sang Ilahi, Sang Sejati, Sang Tunggal yang ada di dalam alam jagat raya ini. Dan kita harus juga memahami antara kawulo atau utusan Gusti, yaitu yang mengutus, semuanya itu harus kita ilmui, kita pelajari, kita bahas pandangan-pandangan yang mungkin bisa membantu pemirsa Ngopi Nuswantoro. Sedulurku semua, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai tentang pemahaman manunggaling kawulane Gusti. Mudah-mudahan pandangan-pandangan atau kawruh ini bisa kita pahami agar kita tidak salah langkah dengan menjadikan wejangan ini sebagai kunci untuk menyatukan diri kita kepada alam semesta, kepada diri kita sendiri, kepada Sang Hurip, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Semoga Anda semua bisa menjalankan laku
manunggaling kawula Gusti dengan benar dan sempurna. Saya yakin Anda semua menjadi manusia yang sempurna. Salam Ngopi Nuswantara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.